Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Rasulullah yang begitu menghenyakkan kita. Karena tiba-tiba kalimat itu dulunya itu membuat kaget para sahabat. Walillahi ahlin. Allah itu punya keluarga di dunia ini. Ahlul Quran huwa ahlullah wa khasatuh. Ahli Quran itu adalah diakui, diregistrasi sebagai keluarga Allah. Wa khasatuh, dan hamba yang diistimewakan. Maka ikut membahagiakan mereka, ikut memuliakan mereka, ikut membuat mereka itu adalah sosok-sosok yang istimewa. Hakikatnya adalah bagian daripada mengikuti sosok-sosok mulia yang memuliakannya. Mulia karena ikut dimuliakan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Itu biasanya itu kalau dibaca itu titik, tapi sebenarnya itu koma. Dan menjaga siapa saja yang menjaga Al-Quran. Orang-orang yang menjaga Al-Quran ikut-ikutan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dekat waktunya kurang sekitar 2 minggu. Kita ketemu dengan bulan istimewa, bulan agung bernama Ramadan. Maka sore hari ini kita mempersiapkan kesiapan demi kesiapan. Walaupun saya yakin begitu ketemu bulan Ramadan itu ya kedandapan gitu loh. Sudah siap-siap tapi tetap kedandapan. Tapi sore ini kita siapkan untuk mengkaji apa yang bakal dilakukan berikut sunah-sunahnya. Harapannya lebih siap, jauh lebih menjadikan Ramadan istimewa. Maka kami persilahkan Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah untuk bersama-sama mengikuti sunnah saum itu sendiri. Sunnah puasa itu sendiri.
Kita ikuti satu persatu. Ini slide-nya agak banyak, bukan biasanya 7, 5, 6. Terus semuanya berpikir kayaknya ini sebelum maghrib sudah selesai. Harapannya. Yang saya buat sore hari ini 13 slide. Jadi sudah ancang-ancang nih, sangat mungkin maghrib kebablasan itu ya. Sangat mungkin. Tapi kalau sebelum maghrib sudah selesai ya alhamdulillah. Kalau segera selesai kan cepet-cepet enak gitu loh persiapannya. Mari kita lihat biar segera kita dapatkan ilmunya. Slide yang pertama itu kaidahnya malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka yang menjadi proses untuk kesempurnaan itu ikut-ikutan menjadi sesuatu yang mulia. Maka orang-orang yang menyempurnakan yang wajib sebenarnya hukumnya sunnah, tapi ingin disempurnakan, ingin dimuliakan, ingin dihormati karena di dalamnya ada kewajiban saum Ramadan. Maka dengan itu dia mendapatkan kemuliaan, menghormati yang wajib, ikut-ikutan dihormati. Karena hadis qudsinya berbunyi, tidak ada cara. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma iftaratu alaih. Tidak ada cara pendekatan kepadaku yang paling aku sukai. Cara mendekat kepada Allah yang paling disukai. Itu tidak ada yang melebihi yang difardukan Allah. Maka segala sesuatu yang menjadikan yang fardu itu menjadi sempurna. Sunah-sunahnya ikut-ikutan dimuliakan karena di dalamnya adalah menopang sesuatu yang wajib. Maka dia ikut menjadi mulia, ikut menjadi sempurna dengan itu. Maka orang yang memuliakan saum Ramadan karena di dalamnya ada kewajiban Allah. Orang-orang yang ingin menjadikan Ramadannya itu nampak istimewa karena di dalamnya ada perintah yang istimewa yaitu saum Ramadan. Maka ikut-ikutan menjadi mulia. Maka ciri wali Allah itu adalah mereka yang suka menyempurnakan sesuatu yang difardukan Allah kepadanya. Sempurnanya yang wajib, tidak ada cara. Yang wajib ya sudah, ada rukunnya, ada sunnahnya, ada makruhnya. Tapi yang wajib diikuti dengan yang sunnah, ditempel dengan yang sunnah-sunnah. Saking banyaknya sunnah, maka yang wajib itu bakal menjadi sempurna. Menjadi sangat-sangat istimewa. Karena banyak sunnah yang dikerjakan. Sunnah kalau dikerjakan itu tanda barokah. Sebuah keluarga, sebuah komunitas masyarakat yang banyak mengerjakan sunnah Rasulullah, dia ikut-ikutan diberkahi oleh Allah. Maka tanda barokah itu banyaknya sunnah yang sedang dikerjakan. Banyaknya sunnah yang sedang dilazimi, yang sedang dia komitmen kepadanya. Istimewanya yang wajib tidak lain adalah dengan banyaknya sunnah yang ikut mengitari di dalamnya. Ikut menyempurnakan. Yang wajib ikut sempurna dengan sunnah-sunnah yang mengitarinya. Coba kita lihat selanjutnya slide yang kedua. Karena waktunya semakin
tidak ada lampunya ya. Jadi semakin sore semakin gelapnya itu cepat. 10 yang sunnah di Ramadan. Kita akan membatasi 10. Apa cuma 10? Apa enggak boleh 20? Apa enggak boleh 30? Boleh. Tapi kita membatasi 10 saja. 10 saja itu sudah keren kok. Ini saya bacakan dulu, baru dibahas satu persatu. Yang pertama, makan sahur. Kalau sebelumnya makan sahur itu kalau sempat. Kalau dibangunkan ya sahur. Kalau enggak dibangunkan berarti ya enggak usah sahur. Cukup minum kopi saja. Yang penting jam 4 itu bangun. Yang penting pokoknya walaupun cuma seteguk minum air kopi, dia sahur. Bukan itu. Tapi sahurnya itu sendiri itu termasuk sunnah. Bahkan dari awal nawaitunya itu yang dijaga, yang di komitmen dia di dalam saum Ramadan. Pokoknya tidak ada puasa Ramadan kecuali kami harus dengan sahur. Sekalipun sahurnya itu ya kurang enak. Sekalipun sahurnya kurang selera. Pokoknya sahur itu harus karena bukan masalah enak dan seleranya. Sahurnya karena itu adalah sunnah Rasulullah. Yang kedua, menyegerakan buka kalau sudah tiba waktunya. Bukan masalah saya kuat, sampai isya saya kuat. Tidak usah disuruh buka duluan. Bukan masalah itu. Menyegerakan buka puasa itu termasuk sunnah. Nanti sunnahnya apa saja. Nanti kita akan lihat. Betul enggak kita itu ingin menyegerakan buka puasa karena sunnah. Tapi ngelihat menunya. Asalkan yang buat buka gorengan. Gorengan itu tidak wajib. Gorengan itu tidak sunnah. Nanti ada yang disebut oleh Rasulullah sunnahnya waktu buka puasa. Yang ketiga, memperbanyak tilawah, tadarus. Jadi dari sekarang siap-siap. Yang di rumahnya belum ada Al-Quran yang 1 juz. Masih bentuknya Al-Quran gelondongan. Padahal semangatnya itu 1 juz gantian Quran, 1 juz gantian Quran lagi. Maka segera berburu hari ini. Berburu sebelum datang hari Ramadan. Kemudian karena Ramadan kita, itu kita sudah mendapatkan penjelasan sebelumnya. Pokoknya kalau Ramadan itu adalah bulan untuk solusi. Terlalu banyak masalah yang kita miliki. Dan Ramadan itu adalah waktunya untuk memperbanyak doa. Bukan hanya sekali 2 kali. Kalau perlu semua waktu yang mustajabah itu dimuati dengan doa. Waktu buka puasa berdoa. Waktu sahur berdoa. Waktu qiyamul lail berdoa. Waktu hari Jumatnya berdoa. Waktu puasanya berdoa. Kita akan uji semua. Kalau selama Ramadan bahwa masalah-masalah kita terurai, problematika kita bisa terselesaikan dengan barokahnya Ramadan. Disebut Ramadan barokah tapi kok tidak menyelesaikan masalah. Ramadan istimewa tapi tidak menyelesaikan masalah. Istimewanya di mana, barokahnya di mana? Karena orang-orangnya tidak mau berdoa waktu Ramadan. Padahal kesempatannya berdoa sangat-sangat luas. Memberi buka puasa itu juga termasuk sunnah. Dia mau dihitung orang yang berpuasa 1 bulan, berpuasa 10 bulan, atau berpuasa 300
sebulan. Itu tergantung berapa orang yang akan dikasih buka puasa. Jadi kalau sebelumnya memberikan buka puasa itu kalau sempat, kalau punya kelebihan uang, kalau bisa setelah ilmunya dapat, memberikan buka puasa itu adalah program. Pokoknya saya tiap hari 10 orang harus tak kasih buka puasa. Karena manfaat tarasa iman yang ngasih buka puasa itu seperti dihitung puasa. Bukan hanya puasanya saja, puasanya dan amalan yang dilakukan waktu puasa. Maka dia itu punya program pokoknya sebanyak-banyaknya untuk memberikan buka puasa. Sudah direncanakan, sudah diniati, sudah ancang-ancang akan memberikan buka puasa sebanyak-banyaknya. Kemudian selanjutnya yang ke-6, ketemunya umroh. Umroh itu boleh bulan yang lain, tapi kalau itu bertepatan dengan Ramadan itu senilai dengan haji. Umroh di Ramadan ta'dilu hajjan ma'an nabi. Umroh di bulan Ramadan itu senilai haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya menjauhi perbuatan yang merusak puasa. Apa itu? Nanti kita akan lihat. Termasuk ghibah, termasuk ngerumpi, termasuk bulan Ramadan kok nggak ada kerjaan gitu loh. Lah pilihannya akhirnya ngabuburit, daripada tidak ada kerjaan mending saya jalan-jalan untuk menunggu waktu buka puasa. Masa nggak ada ilmunya? Masa pilihannya itu adalah daripada nggak ngapa-ngapain mending saya ngelihat Facebook, saya melototi Instagram. Itu kurang kerjaan. Ngaji bisa, istighfar bisa, berzikir bisa, berdoa bisa. Banyak yang bisa dilakukan selama Ramadan. Kenapa harus pilihannya itu adalah Facebook, pilihannya harus Instagram. Itu kebangetan. Itu kalau dia itu orang-orang yang tidak mendengarkan ilmu sebelumnya itu tidak masalah. Lawang sebelumnya itu ada kajian demi kajian kok. Kemudian banyak bersedekah. Bukan hanya memberikan buka puasa, tapi selama bulan Ramadan dia itu punya program banyak-banyakan, sebagaimana angin bertiup dia itu akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Kemudian qiyamul lail bukan hanya dibatasi oleh sholatnya di musola, sholatnya di masjid. Jenengan tarawihnya berapa rakaat? Saya 8 aja. Lah kenapa? Itu praktis gampang. Imamnya pengalaman lagi, rampungin dang cepet. Biasanya surat-surat pendek, jam 8 rampung, sebelum setengah 9 rampung. Bukan itu. Qiyamul lail itu tidak dibatasi oleh berapa rakaat. Jenengan bisa 20 rakaat kerjakan 20 rakaat. Bisa ngerjakan 200 rakaat kerjakan 200 rakaat. Bisa ngerjakan 300 rakaat kerjakan 300 rakaat. Tapi kalau tidak bisa semuanya ya sudah 8 saja. Apa daya? Aku tak melu masjid dhewe wae. Mau ngapalane mung sakmono. Dipaksa-paksa dia itu hanya hafal juz 30 bukan 30 juz. Mau kebalik kok. Bukan 30 juz tapi juz 30. Mau qiyamul lail 20 rakaat kentekan hafalan. Lah kan repot ya. Waktu sholat malam meneng bae.
Kira ndang ruko-ruko ini apa? Ditanyakan jamaahnya, ditanyakan makmumnya. Kok enggak ruko-ruko napa to, Pak? Hafalannya telas. Ya kesuwen. Itu malah kebangetan. Mari kita lihat selanjutnya, langsung melihat makan sahur. Ini langsung satu persatu, sengaja untuk mempersingkat tidak saya sebutkan terjemahannya. As-sahuru akhalatun barokah. Sahur itu makanan barokah. Kalau dengan duduk kurang jelas, saya berdiri dulu. Fala tada'uhu. Sahur itu makanan barokah. Maka jangan sekali-kali tinggalkan. Walaupun tanpa sahur kuat, tidurnya jam 1, tidurnya jam 12. Lah sebelum tidur dia itu ngemil, kayaknya enggak perlu sahur. Tetaplah sahur jam berapapun, pokoknya niatkan, nawaitukan untuk sahur, karena sahur itu adalah disebut oleh Rasulullah sebagai akhalatun barokah. Fala tada'uhu walau ana yazra'u ahadukum jur'atan. Walaupun salah seorang di antara kalian itu hanya seteguk minuman. Walaupun cuma sesuap makanan yang diniati untuk sahur, maka lakukan itu. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirin. Allah Ta'ala dan para malaikat itu mendoakan mereka yang makan sahur. Kan enak makan kuat puasa terus kemudian menunggu pahala. Daripada makan enggak berpahala, makan yang tidak ada tujuannya, makan yang tidak ada arahnya, makanlah sahur. Kalau perlu makan yang banyak. Karena ini adalah aklatun barokah, maka dia makannya yang banyak, sahurnya yang banyak. Saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu waktu berkunjung di rumahnya Imam Malik, itu dalam pengawasan putrinya, itu makannya banyak, daharnya banyak. Sehingga dikomplain, imam kok makannya banyak. Jenengan itu kan imam, daharnya jangan banyak-banyak, nanti akan merusak citranya gitu loh. Maka jawabannya adalah, bapakmu itu rezekinya jelas-jelas halal. Imam Malik itu kalau mencari rezeki jelas-jelas halal. Mumpung halal saya makannya banyak. Jadi makan banyak itu belum tentu itu madarat, belum tentu itu adalah negatif. Boleh jadi alasannya adalah karena jelas kehalalannya. Jelas kehalalannya. Kemudian selanjutnya yang kedua, tadarus dan menghatamkannya. Bukan berarti karena hafalnya juz 1 terus diulang-ulang juz 1 sampai 30 kali. Terus ngakunya saya sudah hatam. Hatam itu dari juz 1 sampai juz 30. Terus gitu ya. Bukan juz 1 sampai 30 kali, tapi juz 1 sampai juz 30. Kalau sudah hatam, biasakan kalau sudah hatam itu berdoa, karena sunnahnya kalau khatam Al-Quran itu berdoa. Ada acaranya khataman atau tidak, ada acaranya makan-makan atau tidak. Pokoknya kalau khataman ya itu pokoknya berdoa. Maka ikhtiarnya untuk bisa tadarusnya itu semangat, khatamnya juga semangat, dipilih mushafnya. Bukan hanya Quran yang ada di musola. Sudah tua-tua, tulisannya wangel, diwaca malah satu-satu.
Bukan satu tapi ngantuk. Tulisannya sudah lama. Khotnya sudah mulai bergeser. Pilih temannya. Bukan hanya teman-teman yang jarang baca Quran. Jadi waktu Ramadan itu bukan kita itu meninggalkan atau menjauhi teman-teman, tapi milih, sama-sama boleh milih teman, khusus Ramadan milih teman yang banyak baca Quran. Sehingga pertanyaannya itu jenengan masak nopo, jenengan mengke bukone nopo, wonten takjil nopo, terus ada makanan apa. Mungkin sahure napa? Wonten takjil napa mboten? Wonten suguhan napa? Nah, karena yang ditanya itu adalah ahli tadarus, suka tadarus, maka pembicaraannya itu seputar tadarus. Jenengan sudah tilawah berapa juz? Saya baru 17 juz. Ini kan jam 10 loh, kok 17? Loh, kok cepet banget? Saya dari ba'da subuh sampai sekarang belum selesai dari membaca Al-Quran, terus baca terus. Luar biasa. Niatkan one day one khatam. Jadi sejak kemarin itu bukan program tahun kemarin ya. Ini sudah ganti program, bukan. One day one khatam itu program setiap Ramadan. Demi untuk memuliakan Ramadan. Dalilnya wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Qur'an. Malaikat Jibril itu setiap malam darus nyimak bacaan Rasulullah sampai selesainya Ramadan. Sampai khatam. Sampai Rasulullah itu disimak bacaannya, ditasmi, didengarkan, darus bersama dengan malaikat Jibril. Itu kemuliaannya. Sehingga kalau bulan Ramadan itu sebutannya bulan Quran, yaitu tidak salah. Memang itu bulan yang sepenuhnya itu perjuangan untuk banyak membaca Al-Quran. Ya. Maka hal-hal yang membuat sibuk panjenengan itu digeser dengan banyak tadarus Al-Quran. Facebooknya libur, dodolanipun nggih dikurangi. Kalau perlu ya libur kalau memang sudah ada stoknya. Mari kita lihat yang ketiga, setelah tadarus banyak bersedekah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Khina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rih. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu orang yang paling dermawan di antara manusia. Dan kondisinya paling dermawan itu kalau pas Ramadan. Apalagi kalau dia itu sedang disimak bacaan Al-Qur'annya, semakin dia itu ajwadun nas, semakin dermawan. Dermawan biasanya ini tambah semakin dermawan. Bahkan kedermawanannya melebihi angin yang bertiup. Kalau panjenengan itu ditanya deket kipas angin sama sodakoh, seneng mana? Mayoritas jawabnya adalah seneng dekat kipas angin, kan sejuk, kan jadi seger itu ya. Tapi kalau Rasulullah lebih baik senang sedekah daripada dekat kipas angin.
Sedekah itu jauh lebih disukai daripada angin yang bertiup. Sedekah subuh, sedekah Jumat, sedekah wakaf atau jariyah, atau sedekah istimewa. Banyak pilihannya. Bahkan kalau sudah tahu begini, Ramadan itu diincim. Titan nek Ramadan. Pokoknya entek-entekan. Kita mau habis-habisan harta, mau digunakan semuanya untuk program umpan. Saya punya program umpan dan saya habiskan di Ramadan. Nanti tangkapannya adalah di Syawal. Selanjutnya, Bapak Ibu masih kelihatan atau enggak? Ini pakai lampu tambahan loh ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan. Lampunya konslet. Jadi ya enggak nyala. Kalau dinyalakan lebih gelap karena semuanya ikut-ikutan mati. Kalau konslet itu kan satu nyala terus mati-mati semua. Maka enggak dinyalakan, tambah lebih gelap lagi. Selanjutnya adalah memberi buka yang puasa. Orang yang memberikan buka puasa itu hakikatnya adalah orang yang sedang copy paste pahala. Sedikit berbuat tapi banyak berpahala. Yang dikasih buka puasa ternyata itu tilawahnya 25 juz. Kan seneng toh. Berarti dia copy paste pahala 25 juz. Milih-milih boleh kok. Biasanya kalau Ramadan itu saya juga milih-milih. Maka yang saya undang itu biasanya itu khatam 30 juz. Khatam Quran. Coba diundang santri, ustadzah, ustadz yang hafal 30, yang selesai 30 juz. Karena hakikatnya saya ikut-ikutan copy paste pahalanya. Tapi kalau berbicara masalah hadiah, hadiahnya tetap dapat yang paling banyak selesai tadarusnya. Bukan ustadznya yang menang, karena ustadz selalu menangan gitu ya. Karena motivasinya dari ustadz gitu ya. Kemudian pahalanya sebanyak ibadahnya. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim. Siapa yang ngasih buka puasa dapat pahalanya mereka yang dikasih buka puasa. Dapat pahala puasanya, pahala tilawahnya, pahala sholatnya, dan seluruh pahalanya selama Ramadan. Jadi enak, berbuatnya sedikit pahalanya banyak. Ya dikasih bukanya satu orang satu kurma, satu kurma, satu kurma. Loh, kok ngirit? Kok satu kurma? Boya satu kolak gitu loh. Ini kan pengiritan. Satu amalan tapi pahalanya kan luar biasa. Tapi ini kebangetan, ini pelit banget, ini kikir banget. Kemudian selanjutnya sudah semakin sore, coba dilihatkan memperbanyak doa. Inilah yang disebut bulan solusi. Ayat 186. Itu kalau dibaca sebelumnya, dibaca setelahnya, itu kayaknya enggak nyambung. Setelah berbicara puasa, menerangkan fikih puasa, tiba-tiba bicaranya adalah wa idza sa'alaka ibadi. Lah kok tiba-tiba hambaku bertanya tentang aku. Ini harus berdoanya itu keras, berdoanya pelan. Ketahuilah Allah itu dekat. Menjawab seluruh pertanyaan. Ya Allah, kula kok mboten lunas-lunas hutangipun iki dos pundi? Ya Allah, ini kan bulan Ramadan. Kok enggak selesai urusan saya kenapa? Ya Allah, saya pengen Ramadan ini
dapat ini, dapat ini, dapat ini. Maka kesempatan Ramadan itu kesempatan kita semua. Ini adalah bulan pesta, bulan obral. Termasuk yang diobral itu adalah kesempatan berpahala. Walillahi utaqa. Allah itu setiap malam membebaskan seseorang itu dari neraka. Yang seharusnya divonis masuk neraka itu terbebas gara-gara Ramadan ini. Membidik waktu mustajabah, bidik waktu sahur, bidik waktu buka, bidik waktu puasa. Kapanpun kesempatan untuk berdoa dan itu mustajabah, maka dia gunakan sebaik-baiknya. Salah satun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftiru wal imamul adilu wa da'watul madlum. Ada 3 orang yang doanya itu tidak akan tertolak. Yang pertama adalah orang yang puasa sampai dia berbuka. Yang kedua pemimpin yang adil. Yang ketiga orang yang sedang dizalimi. Maka orang yang sedang berpuasa itu berada dalam suasana sedang berada doanya mustajab. Kalau doanya mustajab, mending kalau Ramadan itu sudah menuliskan, sudah mereka-reka berapa doa yang akan dipanjatkan sebanyak-banyaknya. Bahkan urusannya sendiri, urusannya pasangannya, urusannya anak-anaknya, atau keluarganya, atau bahkan tetangganya, kalau perlu itu dirangkap semuanya bisa selesai. Coba diperlihatkan lagi, slide-nya sudah semakin gelap. Kalau Bapak Ibu enggak kelihatan jamnya sama, saya juga enggak kelihatan jamnya. Nanti kan tahu-tahu adzan itu. Menyegerakan buka waktunya tiba, kalau waktunya tiba. Jangan buka sebelum waktunya tiba. Tapi kalau sudah tiba waktunya, yo jangan ditunda. Kurang 5 menit. Saya itu dalam perjalanan naik motor kurang 5 menit lagi itu sampai rumah. Saya akan buka puasa di rumah. Saya akan buka puasa bersama istri tercinta, bersama keluarga. Kesuwen. Pokoknya waktu buka sudah masuk. Walaupun itu kalimatnya ulama itu saking menyemangati kita. Walaupun air ludah itu dikumpulkan semuanya kemudian ditelan. Nawaitunya adalah buka puasa. Itu terhitung buka puasa. Saking pengen menyegerakan buka puasa. Kebangetan banget kan. Bawa permen ya boleh. Bawa bingkisan juga boleh. Menyegerakan buka ketika waktunya tiba. Buka dengan adzan yang biasa diikuti. Ini karena Bapak Ibu itu tidak ada kesempatan untuk bertanya. Kalau bertanya itu langsung viral di sini itu. Karena langsung disorot oleh shooting. Maka tidak ada yang bertanya. Saya tahu tidak akan ada yang bertanya. Maka daripada nanti bertanya malah viral, mending tak kasih tahu. Saya itu adzannya ngikuti siapa? Jangan ngikuti orang yang latihan adzan. Repot. Adzannya yang diikuti yang biasa diikuti. Masjid yang lain sudah adzan, biar saja. Televisi sudah adzan, biar saja. Maka pakai adzan masjid atau musola yang biasa diikuti. Panjenengan maghribnya biasanya pakai masjid mana? Sahurnya pakai mana? Bukan adzannya cari adzan yang duluan adzan, terus sahurnya milih adzan yang terakhir. Ini curang nih. Jadi kalau buka puasa itu milih yang duluan, kalau sahur milih yang terakhir adzan.
bukanya dengan pilihan yang pertama, yang paling bagus orang yang berpuasa. Itu kalau buka itu pakai rutop. Ada yang tahu Bapak Ibu rutop itu apa? Rutop itu bahasa Arab. Kurma yang masih basah itu namanya rutop. Kurma yang masih basah. Kalau digigit itu es gitu loh, ada airnya. Kalau enggak ketemu dengan rutop, maka pilihan yang kedua adalah tumur. Kurma biasa. Enggak ada pilihan kemudian kurma Jawa, enggak. Bapak Ibu tahu kurma Jawa? Kurma Jawa itu saya lihat di kamus itu asem. Itu malah kecut. Makanya adalah tumur, tamrun, tumurun. Kalau tidak ketemu dengan itu, bukan berarti bukanya pakai gorengan. Yang disunahkan pilihan Rasulullah itu 3, rutop. Kalau enggak ketemu rutop itu tumur. Kalau enggak ketemu tumur berarti hasawati mimma. Minum 1 teguk dengan air putih. Baru setelah itu gorengan, setelah itu makanan yang lain. Kita ngikuti hadis Rasulullah saja. Jelas ada hadisnya, jelas pahalanya. Karena ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajalun nas iftaru wa abta'uhum sahuran. Kebiasaan sahabat Rasulullah itu paling segera kalau buka, paling akhir kalau sahur. Jadi sudah jelas di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah saya prediksi dan sudah saya kasih wanti-wanti. Tidak bakal selesai. 13 slide-nya. Ini keburu adzan. Karena sudah adzan kita cukupkan nuwun sewu. Mohon maaf tidak sampai tulisan alhamdulillah. Bagi yang ngarep-ngarep tulisan alhamdulillah, alamat kecewa panjenengan. Kita cukupkan dengan berdoa di waktu yang mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan, semua perlindungan yang diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, Engkaulah yang menyampaikan segala urusan. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma kfina bi halalikan haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki yang halal sehingga tidak berselera dengan yang haram. Ya Allah, kayangkan kami dengan anugerah-Mu sehingga tidak butuh kepada selain-Mu. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aishan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah kesulitan demi kesulitan kami. Ya Allah, selesaikan segala kegelisahan kami. Ya Allah, urailah segala problematika kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Sekali lagi mohon maaf kalau tidak sampai selesai. Tapi secara umum 10 sunnah sudah kami sampaikan tadi. Tapi penjelasannya belum.
mohon dimaafkan. Apakah ini akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang atau ganti dengan tema yang baru? Saya minta maaf, belum tahu. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.